Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggita Rahmadanti dengan NIM 4021931 dengan jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Bank Syariah. Yang pertama, konsep dasar manajemen. Kekuatan sumber daya manusia dalam suatu organisasi semakin disadari keberadaannya, sehingga manusia dipandang sebagai aset terpenting dari berbagai sumber daya dalam organisasi. Dan dari berbagai pandangan, tampak beberapa indikator penting yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemberdayaan manusia dalam organisasi. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan strategis dengan cara-cara terbaik dan proaktif dalam mengelola sumber daya dalam organisasi. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia berkenaan dengan nilai dan kultur organisasi dan tidak hanya menciptakan aspek-aspek yang rasional dan nyata seperti struktur dan teknologi, tetapi juga penciptaan ideologi, bahasa, dan kepercayaan. Yang terakhir, manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan bagaimana merencanakan, menempatkan, mengkoordinasi, membina, memotivasi, dan mengontrol SDM yang bekerja dalam sebuah organisasi. Tahapan dasar manajemen yaitu rekrutmen atau pengadaan. Jadi, pengadaan di sini adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi untuk mengisi jabatan yang memerlukan SDM yang berkualitas. Yang kedua yaitu maintenance atau pemeliharaan. Tujuan pemeliharaan di sini adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah, nyaman, dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal. Yang ketiga, development atau pengembangan, yaitu pengembangan sumber daya manusia dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Sejarah lahirnya MSDM adalah timbulnya revolusi Inggris pada abad ke-20, ditandai dengan berdirinya Sekretaris Kesejahteraan yang bertugas membantu manajer menangani masalah kesejahteraan pekerja. Pada revolusi Inggris tidak hanya merubah cara produksi, namun juga merubah penanganan SDM-nya. Lahirnya perusahaan dengan penggunaan teknologi yang memungkinkan memproduksi secara besar-besaran, sehingga memerlukan pemanfaatan tenaga manusia yang tidak sedikit. MSDM adalah suatu proses yang dilakukan atasan untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengembangkan tenaga kerja, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, agar tenaga kerja dapat didayagunakan secara efektif dan efisien, guna mencapai tujuan perusahaan. MSDM adalah manajemen yang khusus bertugas mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam suatu organisasi. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia: yang pertama, perencanaan atau planning; yang kedua, pengorganisasian atau organizing; yang ketiga, pengarahan; yang keempat, pengendalian atau controlling; yang kelima, pengadaan tenaga kerja, yaitu proses penaikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan perusahaan. Yang keenam, pengembangan, yaitu proses meningkatkan keterampilan teknis, teoris, konseptual, dan moral karyawan. Yang ketujuh, kompensasi atau pemberian balas jasa. Yang kedelapan, pengintegrasian atau kegiatan mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan. Yang kesembilan, pemeliharaan. Yang 10, kedisiplinan. Dan yang terakhir, pemutusan hubungan tenaga kerja. Pemutusan hubungan tenaga kerja dapat disebabkan keinginan karyawan atau perusahaan, kontrak kerja, dan pensiun. Tujuan MSDM: 1. Tujuan sosial, agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. 2. Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuan.
3. Tujuan fungsional. Tujuan untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 4. Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Aktivitas manajemen sumber daya manusia. A. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan ini berkaitan dengan menentukan jumlah dan kualifikasi SDM yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi. B. Rekrutmen dan seleksi. Tahap ini merupakan aktivitas mencari karyawan untuk bekerja pada organisasi yang didapatkan melalui berbagai media. C. Penempatan karyawan. Penempatan karyawan didasarkan pada keahlian yang dimiliki masing-masing orang. D. Pemberian kompensasi atau penghargaan sebagai balas jasa yang telah diberikan. E. Pengembangan karyawan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas kerja pelayanan. F. Pemberhentian karyawan dilakukan sesuai dengan aturan yang mengikat dalam suatu perusahaan. Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.